Warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, shalom warga kerajaan yang diberkati, katakan shalom. Puji nama Tuhan, saya rindu untuk kita semuanya bangkit berdiri. Berikan salam untuk setiap saudara-saudara kita di depan, di belakang, samping kanan kirinya. Sampaikan berkat untuk kita semua, hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan atas hidup kita. Yes, haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan membaca dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Terimalah Tuhan tepuk tangan yang meriah bagi Engkau, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami nyatakan ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih buat hari ini. Hari yang Engkau beri atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau diberkati, Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Umat-Mu bersorak-sorai, memuji, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Sebab itu kami mau terus Tuhan nyatakan Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kau sungguh
besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar. Kami mengakui, kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Tiada amin Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Oh Jesus, ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu, yes, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, ku mau selalu benar Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau yang menebus hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Yes, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Masih umat Tuhan katakan, ku mau selalu naikkan syukur-Mu bagi Dia. Yes, benar Tuhan. Yes, terima kasih. Yes, jiwaku memuji-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Oh, kau
Kita semua dipilih di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Nyatakan dengan iman. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yeah. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Yes. Sekarang saatnya bangkitlah. Yesuslah Raja pemenang. Selamat pagi Raja, untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kami puji namamu Yesus, Raja mulia. Hey, pam pam pararam 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 pam pam pararam pararam pararam. Nyatakan bersama. Sekarang saatnya bangkitlah. Yesus, Kau besar Tuhan. Haleluya. Bangkit nyatakan, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Shout! Pam pam parara, hey! Lebih dahsyat bagi Raja kita. Engkaulah yang berkasa Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya.
jalanku. Kau Tuhan, Kau Raja, Allah berkasa, pun menyembah. Terangi jalanku. Kau Tuhan, Kau Raja, surga bumi pun menyembah. Terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Kau sungguh perkasa Tuhan. Mari serukan bersama. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita kan yaitu bagaimana kita jadi influence. Bagaimana kita infiltrate ke dalam marketplace. Tandanya adalah saudara hidup di bawah berkatnya Tuhan. Seperti saya katakan berkat ada dua. Asyer, sukacita. Karena itu Yesus juga memakai istilah sukacita, berbahagia di dalam Matius pasal kelima. Tapi di sini saya bacakan sebab Tuhan Allah, the Lord God. Bagian lain di Mazmur 84, dia sebut dirinya the God of Jacob. Jacob itu saudaraku mewakili sebesar besar dari kita termasuk saya saudara ya. Tetapi puji Tuhan dia adalah sun and shield, dia adalah matahari, pemberi yaitu kehidupan. Dan jangan lupa ada lagu zaman dulu yang sangat bagus. Janjimu seperti apa? Seperti fajar pagi hari saudaraku ya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bersinar. Dan adalah perisai. Kita mengalami banyak sekali tantangan, bahaya dan sebagainya. Niat jahat manusia. Tapi Tuhan adalah perisai kita. Dan dia akan memberikan apa? Kasih karunia dan kemuliaan. Grace and glory. Ada lagi. Dia tidak menahan kebaikan. Kebaikan di sini adalah no good thing but he behold for those who walk uprightly. Yang hidupnya tidak bercela. Tidak bercela di sini adalah tamim. Tamim itu orang yang dewasa penuh ya. Kalau dalam perjanjian lama itu geber. Geber itu yang perkasa, yang kuat, yang dewasa dan yang lurus, yang punya integritas. Kita punya nilai utama saudaraku yaitu light, love, integrity, grace, humility and truth. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak usah cari, keempat berkat ini akan tersedia buat kita. Pertama, 4G. Pertama, God's presence. Kita bicara yaitu tentang tempat kediaman Tuhan. Itu yang membedakan kita dari semua orang lain di dunia ini. Yang kedua, dia memberikan grace, kasih karunia. Saking tidak bisa dijelaskan sampai dua kata dipakai bahasa Indonesia. Kasih dan karunia, kasih karunia. Kemudian kemuliaan, tidak usah cari pangkat. Tidak usah cari promosi. Promosi datang dari Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat. Semua orang mencoba mendekati calon presiden hari-hari ini. Saya tenang aja. Saya kenal atasannya presiden. Siapapun presidennya Indonesia nanti, rajanya tetap Yesus Kristus. Katakan amin. Dan yang keempat, yang dicari orang. Benda-benda yang bagus. Saudara, dalam hidup saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah cari benda. Benda yang cari kita. Why? Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tuhan tinggal dalam rumah kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus, kerasan saudaraku ya. Berkenan. Yang utama itu berkenan pada Tuhan lah 2024 ini. Kan kita akan hidup dalam His presence. Kalau bahasa Indonesia 4K. Yang pertama adalah kehadiran. Kedua kasih karunia. Kemuliaan dan kebaikan. Kiranya semua ini menjadi bagian daripada saudara dan saya. Ini doa saya sebagai gembala, sebagai bapak rohani, supaya saudara hidup tak bercela, saya juga bisa hidup tak bercela.
menyenangkan hati Tuhan. Dan tanpa kita minta, berkat ini akan datang. Kehadirannya yang terutama, dan kemudian kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan. Dan ada bonus-bonus, ada good things. Yang lebih baik lagi, dapat menantu yang baik. Oke, saudaraku. Menantu tidak bisa dibeli. Dapat menantu yang baik, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan di kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini Yesus. Terima kasih Engkau pilih setiap kami. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
kami datang Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin Tuhan, hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku oh Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah, seturut karya-Mu Tuhan. Oh, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, jadikanku seperti-Mu, mulia di hadapan-Mu. Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Engkau dengar setiap nyanyian kami Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Kau dengar Tuhan, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikanku oh Tuhan,
Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu setia kepada kami. Seringkali kami tidak setia kepadamu, tapi Engkau tetap setia kepada kami dan tidak ada yang memisahkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memberi kesempatan kepada kami untuk kami tetap boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan bebas kami boleh tetap bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu juga Tuhan pagi hari ini. Semua ini hanya karena kasih karunia-Mu. Urapi setiap daripada kami, untuk kami boleh menangkap, kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita memasuki bulan ini, yaitu bulan umat pilihan Tuhan. Tapi sebelumnya kita ini harus tahun ini menjadi dampak, ya, menjadi pengaruh tentang kerajaan yang kita ikuti ini, pelajaran tentang kerajaan Allah ini. Ini harus menjadi dampak kerajaan ini pada dunia. Ini yang harus kita lakukan. Seperti digambarkan seperti ragi, ya. Kalau ragi itu di tangan perempuan dengan 3 suket tepung itu kalau orang Jawa itu bilang diuleni, ya, dicampur itu sampai menjadi satu. Itu tepungnya itu, adonannya itu bisa mengembang. Lah itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita bisa jadi ragi untuk mengembang di mana? Di dunia ini, ya, yang belum mengenal Tuhan yang benar. Seperti ragi, ya. Kita lihat ayat dari The Chosen People ini, dari Petrus, ya, Chosen People, Chosen Generation, orang pilihan Tuhan. Dari 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat kita ini adalah orang-orang pilihan. Pilihan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, ya. Banyak orang di luar sana dikasih tahu kalau Yesus Kristus itu Tuhan Mesias yang menebus dosa kita. Tidak ada yang percaya, bahkan juga ada yang percaya, tapi banyak yang tidak percaya. Tapi kita kok percaya? Kita tidak melihat Yesus tergantung di kayu salib, tapi kita percaya kalau Yesus mati di kayu salib. Kita percaya kalau Dia bangkit pada hari ketiga mengalahkan maut, padahal tidak melihat. Ini umat pilihan Tuhan. Kita dipilih, kita dikasih iman, kepercayaan, sehingga kita bisa percaya meskipun kita tidak melihat, karena kita orang-orang pilihannya, ya. Banyak yang dipanggil, seluruh dunia dipanggil oleh Tuhan, tapi sedikit yang dipilih, termasuk kita yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus dosa kita, melepaskan kita dari segala ikatan. Ini umat pilihan Tuhan. Coba kita lihat dari Efesus 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita ini kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum dunia ini ada, kita ini sudah dipilih sama Tuhan. Setiap daripada kita sudah dipilih untuk apa? Supaya kita ini kudus. Karena Tuhan itu adalah kudus. Kita harus menjaga kekudusan kita, sehingga kita ini nanti tidak bercacat di hadapannya. Waktu Tuhan datang, kita tidak bercacat di hadapannya, ya, sudah bersih. Karena sudah dibersihkan
dari dosa-dosa kita. Karena keselamatan itu sudah diberikan pada kita, kita harus memelihara keselamatan ini. Jangan, oh ya pokoknya aku sudah selamat, sudah. Enggak, kita harus menjaga keselamatan ini dengan apa? Dengan melakukan segala kehendaknya. Melakukan segala aturan-aturannya Tuhan. Di mana? Ya di firman-firmannya itu yang kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ya. Lalu yang berikutnya, dari Yakobus, tetap orang pilihan ini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, ya. Jangan kalau kaya duitnya banyak, bukan selalu duit, tapi ini yang dikatakan tuh iman, ya, kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan. Ini iman untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Ini lebih penting daripada duit yang sak gudang, ya. Terus berikutnya dikatakan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan itu selalu akan melakukan firman-firman-Nya. Akan selalu melakukan peraturan-peraturannya. Kalau enggak itu sama dengan bohong, ya. Jadi dikatakan di sini kita ini dipilih yang tidak punya apa-apa, tapi dijadikan kaya dalam iman yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, makanya kita ini harus menjadi dampak, influence, ya, kingdom influence. Jadi menjadi dampak di dunia ini tentang kerajaannya ini harus diberitakan. Yang berikutnya, di samping kita sebagai orang-orang pilihan tadi dikatakan dari ayat Petrus itu, kita ini adalah imamat yang rajani, ya. Jadi ada keimaman di dalam diri kita. Bukan imam itu ya tugasnya yang ini pendeta-pendeta, enggak. Keimaman ini diberikan pada seluruh kepada umat yang percaya. Kita ini semua adalah imamat yang rajani. Tidak dipisahkan, ya. Kalau imam itu yang pelayanan, kalau raja itu yang bisnis. Enggak. Imam dan raja itulah kita. Ya, kita semua ini diangkat menjadi imam dan raja. Karena kita ini keturunannya. Kan barang siapa yang percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kalau jadi anak-anaknya pasti jadi ahli warisnya juga seperti tadi yang sudah dikatakan, ya. Sehingga ada keimaman seperti dikatakan ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, ya, ini imamat kudus. Jadi kita ini menjadi imam-imam yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sehingga kita ini juga otomatis berkenan kepada Allah kalau siarannya ini mempersembahkan persembahan rohani sebagai imamat yang kudus itu tadi. Jadi kita ini adalah imamat yang rajani dan kudus. Penting ini kita harus menjaga kekudusan kita. Bagaimana menjaga kekudusan? Nomor satu, menjaga hati. Supaya hati kita ini tidak tercemar, ya. Tidak tercemar dengan marah sampai jadi akar pahit. Atau iri sampai dengki, ya. Itu hilang, sudah tidak ada. Jadi harus menjaga kekudusan hati kita. Sehingga kita ini benar-benar bisa disebut imamat yang rajani. Ayat yang berikutnya, ya, dari Wahyu dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita ini luar biasa loh. Tadi dijadikan batu-batu hidup. Kalau kita membangun gedung, itu kita kan perlu fondasi, kan pakai batu-batu kali, ya.
makin kuat fondasinya, makin kuat bangunannya. Jadi bisa bertingkat. Lalu dikatakan di sini kita nih batu-batu hidup untuk membangun rumah rohani. Rumah rohani ini penting ya. Sehingga kita nih dijadikan batu-batu hidup seperti fondasi bangunan itu untuk membangun rumah rohani, yaitu komunitas ya, komunitas yang ada di sini. Gedungnya itu sebetulnya tidak penting. Yang penting ini manusia-manusianya. Orang-orangnya ini yang batu-batu rohani untuk membangun bangunan rohani untuk kemuliaan Tuhan ya. Sehingga dikatakan di sini untuk imam-imam, untuk siapa? Untuk Bapaknya yang di surga itu ya. Lalu yang berikutnya, di samping ada keimaman, tadi kan imam itu harus kudus. Ada kekudusan. Seperti yang dikatakan Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Ya, selalu kudus-kudus, makanya kita harus jaga kekudusan kita. Orang yang tidak tahir, ya, tidak kudus, penuh dengan dosa, tidak akan melintasinya, tidak akan lewat, ya, tidak akan lewat jalan yang kudus itu tadi. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya, tidak akan jalan-jalan di atasnya, jalan yang kudus itu. Orang pandir itu orang bodoh, orang dungu, yang tahu firman tapi tidak menjadi pelaku. Itu sama dengan orang pandir, orang yang bodoh karena tidak menjadi pelaku firman. Sama seperti orang yang membangun bangunan pakai batu karang ya, itu firman Tuhan, maka akan kuat. Tetapi yang bangun di atas pasir itu bodoh, kena angin roboh bangunannya. Maka kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Lalu dengan ayat yang berikutnya tentang kekudusan dari Ibrani dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, waktunya pendek loh kita ini. Sudah akhir zaman. Ya, Tuhan sudah mau datang dengan melihat keadaan zaman sekarang. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita mengalami yang tidak enak karena sedang diajar sama Tuhan, itu jangan ngomel, jangan lalu ngambek, lalu meninggalkan KM, meninggalkan gereja, tidak lagi atau jadi gereja jalan-jalan ya, GKJJ. Jangan sampai begitu, tapi kita harus setia. Orang Tuhan itu setia, sudah ngasih contoh kepada kita. Menghajar kita untuk siapa? Untuk kebaikannya kita. Supaya kita ini beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kita ambil bagian di dalam kekudusan Tuhan, ini luar biasa loh. Tidak ada kepercayaan yang lain yang mengajarkan Tuhannya bisa membagikan kekudusannya kepada umatnya. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan saja. Ya. Jadi kalau kita dihajar, itu untuk kebaikan kita. Sama juga yang saya lakukan secara jasmani. Kalau saya menghajar anak-anak saya, ya, yang Tuhan percayakan kepada saya, itu bukan untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi kalau saya hukum, ya, itu bukan oh mama jahat ini, enggak, untuk kebaikan mereka sendiri. Ya, enggak ada toh orang tua yang membiarkan anaknya hidup sendiri, mau-maunya menjadi anak liar, ya. Enggak ada. Orang tua selalu akan mendidik anak-anaknya dan akan menghajar anaknya yang salah. Untuk siapa? Untuk kebaikan mereka. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita juga seringkali dihajar kalau kita sudah mulai jalannya melenceng. Maka akan dihajar oleh Tuhan supaya jalannya kembali lurus sesuai dengan firman-Nya. Ya. Yang ketiga ini ada kekudusan. Lalu yang keempat, ini kita ini tidak sama dengan manusia-manusia yang di luar sana. Makanya kita ini harus menjadi dampak. Kita influence kepada dunia, ya.
tentang kerajaan ini. Jadi kita menjadi dampak bagi orang lain. Kita mempengaruhi orang lain. Dengan apa? Dengan sikap kita yang selalu melakukan firman Tuhan. Jadi kita ini tampil beda, tidak sama. Kalau orang lain disakiti akan membalas, tapi kita tidak. Karena firman mengatakan, lakukan selalu yang baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Tapi kita selalu menjadi dampak, sehingga kita tampil beda. Pernah satu kali saya pergi ke desa, mau memberi beras kepada orang-orang di desa itu. Tapi sampai di desa itu sudah mau gelap ya. Jadi semua sudah pada tutup, tidak ada yang yang buka. Lagi saya berdiri di tepi jalan, lihat-lihat ada orang nyamperin. Loh, ibu cari siapa? Kok tidak ada toko yang buka ya? Ibu mau beli apa? Saya mau beli beras. Beras berapa? 2 karung. Oh banyak. Oh saya panggilkan yang punya toko. Dipanggilkan sama yang punya toko sehingga bisa beli berasnya. Lalu orang yang punya toko ini bukan anak Tuhan. Dia tanya, ibu orang Kristen ya, mau memberi di gereja. Saya kirim ke gereja ya. Itu orang akan melihat kita, siapa kita. Ya. Dia sudah langsung tahu kalau orang yang suka memberi itu orang Kristen. Jadi kita ini tampil beda dengan orang-orang yang lain ya. Tapi bukan di gereja bu, di rumahnya orang. Ya. Waktu itu saya di rumahnya orang. Ya puji Tuhan, kita harus jadi contoh. Oh tadi belum selesai. Jadi kita ini manusia Allah ya, man of God ya, manusia Allah. Jadi kita ini tampil beda. Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang hadir. Barang siapa yang sudah dibaptis itu diberi Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus ini akan menuntun kita, yang akan membimbing kita selalu kita berjalan di dalam kebenarannya. Makanya harus selalu bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dia akan membimbing, memimpin jalannya kita dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal Roh Kudus akan membimbing kita. Seperti dikatakan di Ibrani, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita harus tahu ya, dikatakan di sini menaruh perjanjiannya dengan kaum Israel. Memang waktu itu Tuhan mengadakan dengan orang Israel, orang Yahudi yang di Israel sana. Tapi kita ini karena nama Yesus, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua ini adalah Israel rohani. Ya, jadi supaya tahu kita ini Israel rohani. Kita ini orang Yahudi rohani karena nama Yesus. Yesus itu orang apa? Yesus itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Jadi termasuk yang menjadi anak-anaknya itu adalah Yahudi, bukan Yahudi secara kenegaraan Israel, bukan, tetapi adalah Yahudi rohani. Karena itu jangan mengutuk Israel. Kalau mengutuk Israel sama dengan mengutuk dirinya kita sendiri. Karena kita adalah Israel rohani. Ya. Bukan kampanye loh ini. Lalu yang berikutnya dikatakan oleh Tuhan, aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa ini ya. Perjanjiannya itu apa yang ditaruh? Hukumnya sendiri, aturannya, firmannya. Itu yang ditaruh di dalam dikatakan hati kita. Juga di dalam akal budi kita. Maka itu firman Tuhan dari Roma mengatakan, karena itu
berubahlah akal budimu, caranya kamu berpikir. Karena kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, jadi harus berpikir seperti Kristus berpikir. Perasaan kita juga harus berperasaan seperti perasaan Kristus. Karena sudah ditanamkan ini di dalam akal budi kita. Ini perjanjiannya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi umatnya. Kalau kita mau betul-betul menjadi umatnya Tuhan yang benar, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ya, perjanjiannya itu sudah diberikan. Tinggal kita nih menerima, lalu kita mempraktekkannya. Ya, kalau cuma menerima tok, ya enggak bisa dipraktekkan. Sama dengan kalau saya kasih anak saya yang sudah dewasa, ini kamu tak kasih kunci mobil ya, itu mobilnya di sana di parkiran. Cuma terima kuncinya. Jalan mobilnya. Enggak orang cuma terima, tapi dipraktekkan. Oh, di starter, disetir keliling-keliling kota. Baru itu menerima dan menikmati. Begitu juga kalau kita mau menjadi umatnya Tuhan benar-benar, kita harus lakukan itu perjanjiannya itu yang sudah diberikan, kita praktekkan. Maka akan terjadi perlindungan dan berkat Tuhan yang luar biasa terhadap setiap daripada kita. Setiap daripada kita akan menerima hak yang sama, ya, tapi kewajibannya juga sama yang harus dilakukan. Lalu di dalam Titus 2 ini dikatakan juga, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, ya. Yang rajin berbuat baik, kita ini umat pilihannya yang dituntut untuk selalu berbuat baik. Ya, dikatakan ini seperti Titus mengatakan ini, menguduskan bagi dirinya, ya. Dia yang sudah menguduskan dirinya mati di kayu salib. Darahnya itu yang menguduskan kita sebagai umatnya. Bukan karena perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang suci, enggak. Tapi karena darahnya yang tercurah di kayu salib kita dijadikan umat kudusnya, ya. Umat pilihannya sendiri, kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang kita praktekkan, selalu berbuat baik kepada orang lain. Meskipun orang itu jahat kepada kita, tetap berbuat baik, ya. Di samping sebagai manusia Allah, kita ini harus bersaksi. Karena kita sudah punya Tuhan yang luar biasa. Kita sudah mengalami dengan Tuhan ini hal-hal yang luar biasa, ya. Ini yang kita saksikan, kebesarannya, kemasyurannya, perbuatan-perbuatan baiknya. Seperti dikatakan di Tawarikh ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Apa yang sudah dia buat bagi kita, ini yang kita perkenalkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, begitu juga di dalam Yesaya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, supaya seluruh dunia ini mengetahui dampak pengaruh kita ini, ya, influence ini, kita menjadi influencer, kita menjadi pengaruh, kita menjadi dampak kepada dunia dengan berbuat baik tadi. Lalu juga untuk memuliakan namanya, membesarkan namanya, menceritakan kebaikannya. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kalau kita sudah dikuduskan menjadi umatnya yang kudus dan umat kepunyaannya sendiri. Loh, bayangkan kepunyaannya sendiri dikatakan. Kita harus menyaksikan semua itu sampai ke seluruh bumi, supaya seluruh bumi ini mengetahui kalau Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Ya. Di samping kesaksian, di dalam kesaksian itu
kita memuji-muji Tuhan. Seperti tadi sebelum ibadah, selalu kita memuji-muji Tuhan, menyembah, meninggikan namanya. Seperti kata Yesaya 42 ini, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Kita ini pulaunya ada 17.000. Di seluruh pulau-pulau Indonesia. Ini kita harus memberitakan, bukan cuma di pulau-pulau Indonesia, di pulau-pulau yang lain, di tempat-tempat yang lain di mana kita ditempatkan atau kita ditugaskan, kita harus tetap memuji Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, tetap memuji Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan baik atau tidak baik, selalu memuji Tuhan. Lalu di Ibrani 13 dikatakan juga, sebab itu marilah kita oleh Dia, yaitu oleh Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kita selalu memuliakan Tuhan, ya. Jangan sakit hati sama Tuhan. Sini tidak ada, ya, di tempat lain. Ada orang yang sakit hati sama Tuhan, terus meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau ke gereja, tidak mau lagi ikut KM. Rugi sendiri, karena kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan Tuhan yang abal-abal, ya, tetapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, ya. Kita harus tetap memuji namanya. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh ini kita nih, setiap daripada kita itu punya panggilan ilahi. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anaknya. Setiap daripada kita punya panggilan ilahi, bukan cuma yang berdiri di mimbar, bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba-hamba Tuhan atau pekerja-pekerja gereja. Tidak, seluruh umat yang percaya Yesus itu mendapat panggilan ilahi. Seperti dikatakan di Matius ini. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, kan Tuhan memanggil, undang ini, Tuhan mengadakan pesta. Tetapi tidak ada yang datang, alasannya banyak. Jangan kita kalau sudah dipanggil Tuhan, kita punya alasan yang terlalu banyak. Ya, jangan. Tetapi kita mau datang. Tapi akhirnya karena tidak ada yang mau datang, Tuhan manggil segala orang, sudah panggil saja orang di jalanan sana, siapa yang mau, ya, siapa yang mau. Jadi orang yang mau saja yang mendapat panggilan ilahi, yang ambil bagian di dalam panggilan ilahinya ini dan tanggap akan panggilan ilahinya. Setiap daripada kita panggilannya tidak sama, mungkin ada yang sama, tapi lain-lain juga, ya. Jadi tergantung kita dipanggil sebagai apa. Coba lihat. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini panggilannya kita. Memberitahu orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus itu supaya mereka diselamatkan, ya, dan didamaikan dengan Allah yang benar yang namanya Yesus itu. Mereka belum tahu, banyak orang di luar sana yang belum tahu. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Sarawak, ya. Saya ke Sarawak lagi, layanan juga di sana. Nanti saya tunjukkan beberapa slide waktu ada di sana. Ini luar biasa, ya. Jadi mereka tidak mengenal, orang-orang di sana itu hidupnya sederhana, tidak mengenal Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan pakai Ibu Eriana yang melayani di sana beserta Pak John, ya. Pak John dan Ibu Eriana yang melayani di sana memenangkan jiwa. Terus tiap hari Minggu itu selalu membaptis orang, Ya ini karena dia mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan yang ini, yang berilah
dirimu didamaikan, memberi orang yang belum kenal Tuhan itu supaya didamaikan dengan Tuhan yang benar. Sehingga mereka memberi diri dibaptis. Ya. Lalu di samping panggilan ilahi setiap daripada kita, ada yang panggilannya, oh ya memang panggilannya di mimbar, ada panggilannya pemusik, ada yang panggilannya worship, penyanyi, ya. Ada yang panggilannya pendoa. Pendoa ini tidak kelihatan, yaitu seperti batu hidup yang fondasinya bangunan itu tadi. Tidak kelihatan, tapi sangat penting. Kalau tidak pendoa, tidak bisa berkembang gerejanya. Karena pendoa-pendoa itulah maka gereja bisa berkembang. Panggilannya macam-macam, tidak sama satu dengan yang lain. Lalu di samping ada panggilan ilahi, kita ini mesti tahu kalau di samping panggilan ilahi ini ada kegelapan spiritual yang tadinya kita juga mungkin ada di situ, di dalam kegelapan sebelum bertobat, ya. Kita ada di dalam kegelapan. Seperti dikatakan Matius, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita sudah punya terang. Yang menerima Yesus sudah memberi diri dibaptis. Dia terang yang besar. Sudah ada terang itu lewat Roh Kudus itu. Ada terang di dalam diri kita. Jangan sampai terang yang ada di dalam diri kita ini jadi gelap. Karena kita tidak memelihara hati kita. Kita ikut yang dunia-dunia yang gelap. Ya, akhirnya tertutup terangnya. Makanya dikatakan, kalau terang yang cuma sedikit di dalam hatimu itu gelap, betapa gelapnya kamu, kita akan hilang di dalam kegelapan. Ya, seperti di Yohanes 1 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Mestinya karena kita punya terang, ya, jangan sampai terang kita ini jadi gelap. Tapi dikatakan di Yohanes, kalau terang itu ada, maka kegelapan itu karena hilang. Tidak mungkin kalau ini sudah gelap semua, ya dimatikan semua. Ada lilin kecil aja, gelapnya hilang, kena sinar, ya, karena kena sinar. Begitu juga kita mau menjadi influencer, kita mau menjadi pengaruh, kita mau menjadi dampak bagi dunia. Terang yang ada di dalam diri kita nih supaya tetap bersinar dengan menjaga kekudusan, ya, menjaga kekudusan hati kita supaya sinarnya makin hari makin terang sehingga kita menjadi pengaruh karena kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya menurut seperti aturan mainnya Tuhan. Luar biasa kita menjadi dampak di dunia ini. Lalu yang terakhir yaitu kita ini mendapatkan pencerahan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini mendapatkan pencerahan, terbuka, ya. Hati kita ini terbuka, pikiran kita terbuka. Seperti Kisah Rasul ini dikatakan untuk membuka mata mereka yang belum bertobat itu, supaya mereka berbalik dari kegelapan, dari dosa-dosanya kepada terang, yaitu kepada terangnya yang ajaib itu, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada Tuhan memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, ya, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yaitu yang menerima Yesus itu tadi. Karena darahnya yang tercurah di kayu salib itu kita dikuduskan. Jadi kita harus memberi juga berita ini, pencerahan ini bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang di luar sana. Kita harus melaksanakan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dengan ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan. Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan tetap menyertai kita.
Tapi tugasnya kita tetap memberitakan firman Tuhan, kebesarannya, kemuliaannya, apa yang dia sudah buat bagi kita, kita saksikan ya. Sehingga mereka, bukan kita yang dapat pencerahan, tapi juga mereka mendapatkan pencerahan. Dan berikutnya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang ya. Mata hati, yaitu hati kita ini terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tadi kita kan dapat panggilan ilahi sebagai apa ya? Itu terkandung dalam panggilanmu itu. Pengharapan apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Loh, bolak-balik dikatakan bagi orang kudusnya, itu bagi kita semua. Ya, bagi orang yang percaya dalam namanya. Ini kita orang kudusnya. Dan pengharapan apa? Karena kita sudah dapat panggilan ilahi. Kita mengharapkan apa? Dengan panggilan ilahi yang sudah diberikan kepada kita. Ya, yang sudah ditetapkan. Apa? Ya. Contohnya saya. Karena panggilan ilahi. Ya, lalu saya dikasih tugas sama Tuhan. Memelihara anak-anak ya, yang saya harus ditugaskan oleh Tuhan memelihara anak-anak. Pengharapan apa dengan panggilan ilahi? Karena saya anggap panggilan ilahi. Panggilan ilahi ini Tuhan yang nyuruh untuk memelihara anak-anak ini. Karena waktu dulu masih kecil-kecil saya ini, teman saya bilang, kita ini kan sudah repot pelayanan, kok ngurusi arek cilik-cilik ya. Tapi ya itu Tuhan kasih tugas kepada saya. Jadi itulah panggilan ilahi bagi saya ya. Jadi saya pelihara. Terus pengharapan apa yang saya harapkan dengan panggilan ilahi yang sudah diberikan kepada saya ini? Harapan saya akan memelihara anak-anak ini sampai besar. Takut akan Tuhan ada padanya. Dan cinta pada keluarga itu ada padanya. Cinta kepada Tuhan dan komunitasnya itu harus ada padanya. Pandai itu tidak terlalu nomor satu untuk saya. Yang nomor satu harapan saya itu karakter Kristus itu ada di dalam diri anak-anak saya. Ini yang saya harapkan. Apa sudah sekarang ini? Belum ya, masih jengkel. Makanya tadi saya minta tolong Saras. Saya mau keluar ke sana, keluar pintu situ. Terus masuknya pintu situ. Pak Jeffrey tanya, loh kok tadi keluarnya sana? Biasanya kalau orang keluar sana, masuknya ya dari sana. Lah kok itu kok keluarnya, masuknya dari situ? Oh iya, karena saya ini keliling, saya cari anak-anak saya. Ada apa anak-anak saya yang di luar sana itu? Ya, saya mau lihat. Tidak pernah saya lakukan. Baru hari ini tadi saya lihat. Bener apa enggak? Ya, apa main game di sana? Ya, kayaknya pelayanan. Tapi pelayanan kalau sound kan sudah disetel, sudah selesai loh. Kalau nyetel sound kan sudah selesai, kan bisa ongkang-ongkang itu yang sound. Ya, karena sudah disetel. Nah, ini juga anak saya main game. Ya, dikiranya mamanya enggak tahu. Ya, tapi ada aja. Tuhan tahu, saya enggak melihat. Saya sudah sering kali bilang sama anak-anak saya, mama enggak lihat, tapi Tuhan lihat loh perbuatanmu. Bener apa enggak? Sesuai firman apa enggak? Ya, ini yang selalu saya tanam. Jadi harapan saya supaya mereka ini bertumbuh, nanti besar, menjadi orang-orang yang luar biasa, yang cinta Tuhan. Tidak harus jadi hamba Tuhan, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan. Oh, bisnis, ya sudah, ya bisnis tapi bisnis di dalam Tuhan ya. Yang sesuai dengan firman Tuhan bisnisnya. Kalau jadi guru, enggak apa-apa. Jadi guru itu yang digugu dan ditiru sama murid-muridnya. Jadi harus jadi guru yang benar. Guru yang takut sama Tuhan. Sehingga murid-muridnya juga akan takut sama Tuhan. Itu yang harapan saya. Oh, yang pinter IT. Nanti bisa bantu di cyber. Ya, bantu di sound. Oh, enggak apa-apa, tapi supaya semua dikerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk Pak Arifin atau untuk
Pak Evori atau untuk siapa yang petugas-petugas. Enggak. Kita harus melakukan seperti untuk Tuhan. Itu harapan saya. Apa sudah terjadi? Belum. Makanya tadi saya keliling, saya cek anak saya ada yang main game apa enggak. Ya, itu. Nah, terus apa? Lah kalau ada, ya saya jewer. Apa tadi dikatakan firman? Harus dihajar. Orang Tuhan aja juga menghajar kita kalau kita tidak benar. Apalagi anak-anak itu. Jadi harus dididik sesuai dengan firman Tuhan. Itulah harapan saya. Ya. Begitu juga anak saya ajak kemarin ke Sarawak, saya ajak Monica yang besar. Supaya tahu pelayanan di sana. Ya. Coba bisa ditayangkan. Jadi supaya tahu apa yang saya buat itu. Kemarin di mana namanya di Sarawak. Loh, lewat sini lah. Loh ini ya. Kita tuh naik mobil ini loh. Waduh, seperti naik cikar ya. Guonjal, jalannya jelek. Itu naik bukit. Naik mobil ini ya, naik ke atas. Terus berikutnya ya. Lah ini sudah sampai di atas. Ini kita mau membangun rumah doa. Ya, rumah doa itu di bawah kelihatan. Ya, ini pemandangannya bagus memang ya. Tapi jalannya itu aduh, saya coba bawa sepatu satu, nanti kalau ke gereja jembrot semua kan kotor sepatu saya, enggak sempat nyuci. Jadi saya dipinjemi sepatu boot. Pakai sepatu boot karena jalannya becek. Tapi itu sepatu Saul, saya bilang, ini sepatu Saul ini ya. Seperti Daud itu loh, disuruh pakai pakaiannya Saul untuk perang, kan enggak bisa jalan. Begitu juga saya pakai sepatu itu, aduh kok enggak bisa jalan, saya sewakit semua kakinya ya. Jadi dituntun. Waduh, ini sepatu Saul. Jadi jangan kita pakai ukurannya orang lain. Ya kita ini berkembang seperti tadi aturan-aturan mainnya Tuhan itu sesuai dengan kemampuannya kita aja. Jadi enggak usah niru-niru orang lain ya. Jadilah dirimu sendiri. Lalu berikutnya. Nah, itu ya saya ikut menggali ya. Menggali fondasi, kita meletakkan fondasi untuk rumah doa. Kita namakan Bethel ya. Bethel kalau kita baca di Alkitab, Bethel itu kan bacaannya kan barusan ini Yakub yang lari dari Esau lalu berdoa di Bethel itu, lalu lihat malaikat turun naik. Ya ini saya harapkan juga begitu di situ. Ya, jadi membangun di tempat ini, masang patoknya itu. Lalu di situ ternyata itu, loh, ini yang sebelah kanan ya, itu lebar dan bisa pakai tempat camping ya. Jadi ini dipakai tempat camping aja. Lalu saya bilang sama Pak Jimmy yang suka on, yang suka jalan-jalan itu ya, Olga itu ya. Jadinya itu nanti bisa masuk di hutan-hutan. Hutannya masih lebat sekali. Jadi bisa jalan di hutan lalu ada camping area di situ. Jadi kita mau bikin. Coba lihat itu. Jalannya itu kayak begitu. Tapi puji Tuhan, itu jalan sudah ada. Tadinya itu hutan. Jadi babat hutan, orang di sana itu yang tugas tuh babat hutan dan membuat jalan itu. Puji Tuhan lagi. Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. God is always in control, ya. God is good all the time. Tiba-tiba kok pemerintah di situ mau minta izin masang itu loh, tower. Tower itu dipasang di situ, di sebelahnya sini itu. Itu tower itu. Karena dia masang tower. Lalu pemerintah mau bikin jalan aspal. Tak puji Tuhan. Daripada yang begitu. Akan dibikin aspal. Luar biasa. Jadi nanti kita akan naik lagi, lebih atas lagi. Itu ada yang berbual-bual. Mata air yang berbual-bual yang tidak akan habis. Kita bikin kolam baptis di situ.
waduh lah dingin ya. Kita pakai solar heater, jadi supaya yang dibaptis itu anget. Tapi ya harus keluar ya, jangan terus keenaan berenang. Ya. Nah, ini bisa luar biasa ya yang dipakai tempatnya ini. Nah ini saya mau lihatkan ini. Ini toko di tepi jalan. Coba lihat. Tokonya itu enggak ada orangnya, tapi barangnya banyak. Ya. Jadi ada pisang, ada buah-buahan yang dijual di situ. Tapi enggak ada orangnya, tapi ada harganya masing-masing. Kayak pisang tuh harganya 5 ringgit, itu durian berapa ringgit itu. Semua ada tulisannya harganya. Terus yang beli ngambil sendiri, ya. Masukkan duitnya di kotak itu, yang lubang itu. Ya. Ini semua loh. Tokonya berapa banyak itu, banyaknya segitu. Ini namanya seperti Pak Franky itu punya tempat di depan rumahnya itu kan bikin mie kejujuran ya. Orang boleh ngambil mie-nya di situ. Terus siapa yang mau ngambil uangnya ya ditaruh di kotak situ. Bahkan ada yang ngambil duitnya saja ya. Ya. Tapi di sini enggak ada loh. Saking orangnya itu begitu masih polosnya ya. Tuh begitu banyaknya itu toko-tokonya itu enggak ada orangnya, tapi barangnya ada. Ini adalah toko kejujuran ya, seperti Pak Franky punya mie kejujuran, kita ini ada toko kejujuran. Kita mau jujur apa enggak di hadapan Tuhan. Nah, ini tergantung hatinya kita masing-masing ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau sudah taburkan pada siang hari ini. Tolong Roh Kudus selalu memimpin dan membimbing kami. Untuk kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami selalu bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi dampak di dunia ini. Menjadi influencer ya Tuhan. Menjadi pengaruh yang baik. Karena kami akan selalu berbuat baik seperti yang Kau canangkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, warga kerajaan, sambil kita menyiapkan perjamuan, saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita melakukan hal ini. Bisa ditampilkan 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29. 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terakhir 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita lakukan hal yang benar dengan kesadaran yang penuh bahwa tubuh dan darah Kristus yang sudah mati menggantikan kita. Boleh kita peringatinya. Mari bangkit berdiri. Secara perlahan-lahan mari kita angkat roti yang tak beragi ini melebihi kepala kita. Karena kita tahu bahwa ada satu pribadi yang sudah memilih kita dan hari ini kita memperingatinya. Ada pribadi yang istimewa menggantikan hidupku dan hidupmu sehingga kita dilayakkan
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan-lahan mari angkat anggur ini di atas kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus. Di dalam darah ada kehidupan. Lambang perjanjian yang utuh adalah perjanjian kita dengan Kristus. Kita dibenarkan, kita dimerdekakan, dan hari ini kita memperingatinya. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk 9 benih yang terbaik. Boleh kami dengarkan dan kami percaya Tuhan, Kau meteraikan tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami. Di minggu yang ketiga ini, di awal tahun 2024. Biarlah tiang awan, tiang api-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan, kasih setia, pengurapan, penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Terima benih yang terbaik hari ini. Kiranya Engkau menjaga dan merawat benih ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biarlah damai sejahtera dan sukacita itu melingkupi hidupmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami alaskan doa ini dengan nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.